gue pernah ngeluarin statement kalau gue pengen ketemu sama dia, gue harus tes DNA. Itu adalah hal yang sebenarnya tidak boleh diungkapkan pada saat itu. Itu adalah bukti kemarahan gue dan keegoisan gue, karena datang ke tempat Chris tuh sekedar wawancara biasa ya, mengisi podcast, dan banyak pembicaraan itu pun yang sebenarnya bukan membicarakan pas, tapi di akhir podcast itu si Chris memberikan kesempatan gue untuk berbicara, lu mau minta maaf sama siapa atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Nah di situ gue berbicara, gue minta maaf terhadap Virus dan keluarganya atas kelakuan gue kemarin, atas kelakuan gue kemarin. Terus juga gue minta maaf sama Sony juga, dan terima kasih sama mereka yang sudah mengurus pasien dengan baik. Nah di situ karena gue kangen, akhirnya keluar air mata gue pada saat itu, sangat banget. Dan itu benar-benar gak ada settingan ataupun gak ada pansos sama sekali, karena banyak banget komen di Instagram, ada yang baik, ada yang enggak gitu kan, tentang adapun yang membicarakan gue tentang pansos, nggak apa-apa gue terima. Sekarang pun siapapun orang yang mau ngebully gue tampung. Karena apa? Mereka pantas ngebully gue karena gue udah mengeluarkan statement yang jadi bahan bulian mereka, dan statement itu salah sehingga gue bisa masuk dan menjalani ya. Terus juga gue belum bisa bersama dia, gue belum bisa ketemu sama dia gitu kan, karena gue sendiri untuk ketemu jujur malu. Kenapa malu? Karena dengan kelakuan gue kemarin, gue jadi malu untuk ketemu dia, dan ada timbul sebuah ketakutan dari gue, apakah dia mau ketemu gue apa enggak. Tapi itu wajar, menurut gue wajar. Kenapa? Karena orang kalau udah berbuat salah dengan orang itu kan pasti kita nggak diwajibkan orang itu mau menerima, nggak diharuskan orang itu mau menerima gue apa enggak gitu. Dan itu wajar banget. Kenapa? Karena yang gue hina itu ataupun yang gue pojokkan pada saat itu adalah ibu dari anak gue gitu. Jangan gue bapaknya, bukan orang lain. Jadi gue takut suatu saat gue diizinkan ketemu, pasti nggak mau ketemu sama gue. Tapi gue berpikir positif, dia pasti ketemu sama gue. Dan kalaupun misalnya ada halangan, gue pasti nunggu sampai kapan gue bisa ketemu sama gue. Ya gue bisa ketemu sama dia. Tapi udah berapa lama lu sampai nggak ketemu, dan komunikasi sejauh ini mungkin lewat by phone atau video call atau apa itu? Kalau untuk by phone ataupun video call udah enggak ya, karena satu sisi gue nggak tahu nomor baru mereka, nomor lama gue juga udah nggak ada, itu udah ganti. Nah jadi komunikasi terakhir aku menyampaikan permintaan maaf dan izin untuk ketemu itu lewat Instagram, lewat DM. Kapan? Udah lama sih, waktu pertama aku keluar, terus pas di mana pas ulang tahun pada tanggal 2 April kan, bulan April ya, aku meminta maaf, mengucapkan selamat ulang tahun, sampai minta izin untuk ketemu. Bang, tadi kan sebenarnya katanya gagal menjadi seorang ayah, mungkin banyak juga melewati perkembangan dari Mas ini nggak sih? Kan dia udah bisa ngaji, udah pintar banget dia, Mas. Pasti, karena gini, perkembangan emas anak itu kan pada umur 3 tahun sampai 10 tahun menurut saya ya. Karena pada saat itulah anak masih, lingkungannya masih di rumah. Begitu nanti ke SMP dia mulai sibuk dengan kegiatannya di luar, apalagi SMA lebih sibuk lagi, kuliah apalagi, ataupun nanti udah menikah ya udah, kita udah lepas itu dengan anak itu. Nah pada momen-momen itulah gua nggak ada dan nggak hadir bersama dia. Makanya disitu gua nyesel gitu. Kenapa sih pada saat itu gua egois? Kenapa sih pada saat itu gua ngeluarin statement yang benar-benar bikin sakit hati dia dan bikin gua jauh, bukannya bikin gua ngambek, bukannya bikin gua dekat, karena pada saat itu gua ngambek. Sekali, tapi dari banyak hal itu
hal apa yang menurut Mas Gali itu paling fatal dulu yang dilakukan Mas Gali yang paling disesali lah? Paling sesali, gue pernah ngeluarin statement kalau gue pengen ketemu sama dia, gue harus tes DNA. Itu adalah hal yang sebenarnya tidak boleh diungkapkan pada saat itu. Itu adalah bukti kemarahan gue dan keegoisan gue, karena pada saat itu banyak banget persepsi di luaran dan provokasi dari luar sehingga gue mencuat marah. Contoh deh, waktu itu gue kan pengen mediasi sama Virus karena gue pengen membagi hari kan, pembagian hari deh, saya gue Sabtu Minggu atau dia Senin sampai Jumat. Tapi pada saat itu emang belum bisa seperti itu karena pas itu sekolah di dekat rumahnya, sedangkan rumah gue jauh gitu. Jadi nggak mungkin untuk pembagian hari. Nah gue ngotot karena pada saat itu juga Virus berbaik hati, sok silakan mau ke rumah kapan aja, sok datang. Nah gue nggak mau kan, karena gue menawarkan sesuatu itu tidak ada jalan temu yang akhirnya keluar pemberitaan kalau gue mengebut hak asuh kan pada saat itu. Jadi rame banget dan gue terprovokasi pada saat itu yang akhirnya gue makin jauh. Ya udahlah, kalau emang nggak mau diizinin ataupun nggak mau mediasi berarti itu bukan anak gue. Nah itulah ucapan itu yang sampai sekarang gue sesalin. Sebenarnya nggak usah terucap kata-kata itu. Karena apa? Karena dari dia lahir, dari Virus hamil, kan gue ada di situ. Itu bukti dari keegoisan gue, dari ketidakdewasaan gue, sampai akhirnya tercetuslah kata-kata seperti yang benar-benar nggak pantas lah suara saya ngomong seperti itu. Katanya sempat ketemu beberapa waktu kapan itu kalau tadi pernah bilang lo sempat ketemu sama anak lo, dia ngelengos bahkan dan nggak negor juga kayak gitu. Iya itu betul. Waktu itu di acara TV ya, di acara award dia datang. Nah itulah karena bukti egois gue. Kenapa sih kok demi mementingkan ego gue pembagian hari pada saat itu, demi mementingkan mediasi, guanya jadi kehilangan akal sehat. Ya udahlah, toh dia juga nggak mau mediasi sama gue gitu kan, toh dia juga nggak mau ngikutin kemauan gue gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah, males lah gue ketemu. Nah disitulah kesalahan gue pada saat itu. Ini lo udah ngapain nggak, maksudnya meskipun akhirnya terlepas ya Sony udah mulai ada sayang banget bahkan udah kayak hasil anak-anak, tapi lo sendiri sejauh ini nafkahin dia nggak? Iya karena gini ya mas, waktu awal-awal masih nafkahin sedikit-sedikit. Nah begitu kesininya kan aku udah nggak produksi di dunia sinetron kan, sempat vakum dari 2015 itu benar-benar vakum, hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Nah kebutuhan juga banyak pada saat itu, jadi nggak sempat untuk menyisihkan atau menafkahi pas, dan gue akuin itu gitu, dan gue akuin. Tapi sekarang yang membangkitkan semangat gue, yang mau bikin gue untuk bekerja lagi ya pasti itu tadi. Kenapa? Karena alhamdulillah ada rezekinya buat aku. Sekarang aku lagi syuting judul baru ya, Geng Kolot. Nah disitulah gue udah mulai berpikir gitu, bagaimana caranya nanti gue dapat rezeki, gue sisihin sedikit demi sedikit semampu gue ya kan, untuk pas apapun ya, pokoknya sedikit demi sedikit gue tabungin gitu kan, gue berikan nanti pada saat nanti. Dan adanya kapan lu mau ketemu berusaha untuk sejauh ini punya planning untuk berusaha Gue sih gini, membuka komunikasi kembali dengan gue sih kapan aja pengen ketemu, asalkan satu diizinkan untuk ketemu. Kenapa? Karena Virus udah punya suami. Nah kalau tanpa seizin suami gitu kan, untuk nemuin anak kan nggak mungkin juga. Nah kalau udah suami udah mengizinkan, terus mereka membalas DM saya atau mengabari lewat siapapun deh, yang penting kabarnya valid, saya pasti datang sendiri ya kan. Apapun yang terjadi di sana aku pasti hadapin. Tapi aku nggak mau nabrak ke rumah gitu, walaupun aku tahu rumahnya, aku nggak mau nabrak seperti dulu lagi, tiba-tiba datang gitu kan. Aku nggak mau. Aku pengennya benar-benar terjalin silaturahmi yang benar-benar baik gitu. Nggak mau begitu ketemu gitu kan, ya kan kita nggak tahu di rumahnya ada atau enggak gitu kan,
ataupun misalnya momen aku datang nggak pas atau sampai memunculkan sebuah permasalahan. Jadi intinya izin itu dimana nanti kan baik Sony atau Virus kan ngobrol sama Fas dulu nih. Nah, apakah Fas udah siap ketemu sama aku gitu kan, atau Fasnya nggak ada masalah ketemu sama aku kan enak gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Tapi kayaknya Virus nggak boleh deh, nggak boleh. Gimana sebenarnya di tadi statement itu juga ada statement nggak boleh deh. Kok di kan nggak boleh? Gimana sebenarnya? Kalau misalnya itu statementnya kapan? Yang sekarang apa yang dulu? Kalau yang sekarang, kalau emang ada statement ngebolehin, ya aku pengen ngeliat secara langsung gitu dia berbicaranya ngebolehin. Ya pasti kalau ngebolehin, ya aku pasti datang. Kalau berita terbarunya dengan statement dia, aku pasti datang. Berarti kan pas sudah tahu, mereka sudah tahu aku datang. Bukannya aku gila disambut ya, tapi aku nggak mau ada konflik lagi setelah ini gitu, karena capek lah berkonflik kayak kemarin gitu kan. Dengan kasus aku kemarin kan cukup menyita waktu aku di dalam 1 tahun 8 bulan. Benar-benar aku menjalannya, aku capek banget. Itu gara-gara kebodohan aku, gara-gara ketidakmampuan aku untuk menjaga